Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu lanjutan pitutur luhur untuk bocah angon. Pada pagi hari ini apa ya yang akan saya sampaikan? Oke, baiklah, yaitu mengenai golek banyu apikul warih. Apa bahasa Indonesianya? Golek itu mencari, banyu itu air, apikul memakai pikulan, warih itu air. Apa artinya? Mencari air, berpikulan air. Artinya penafsiran saya adalah apa ya? Orang mencari ilmu itu harus berbekal, bermodal ilmu juga. Maksudnya begini. Misalnya ini yang jelas kelihatan saja ya. Ilmu matematika. Ketika kita misalnya menghadapi persoalan dengan akar, kalau kita tidak punya dasarnya, ya nanti kita tidak bisa menyelesaikan persoalan matematika akar itu. Maksudnya begini, matematika dimulai dengan angka atau bilangan 1, 2, 3 dimulai itu diperkenalkan. Setelah itu yang mudah, setelah itu misalnya penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, atau pengurangan misalnya 5 dikurang 2 sama dengan 3, seperti itu. Setelah itu mungkin meningkat pada perkalian, 2 kali 2 sama dengan 4 misalnya begitu. Atau pembagian, 8 bagi 4 sama dengan 2, seperti itu. Jadi kalau kita tahu bilangan, bisa penjumlahan, pengurangan, terus perkalian, terus pembagian dan yang lain-lain, itu terus meningkat. Maksudnya begitu. Kalau kita ilmu itu mulai dari yang rendah terus ke ilmu yang tinggi ya, misalnya ilmu sosial. Ilmu sosial dimulai dengan apa, nanti sampai yang rumit-rumit. Ilmu ekonomi juga demikian. Juga juga ilmu yang batin, ilmu misalnya ilmu mengenai ibadah. Itu kan awalnya misalnya berwudu, misalnya pada bahasa Islam, agama Islam ya, berwudu, bagaimana cara berwudu, terus bagaimana sholat, bacaan-bacaannya, terus makin tinggi sehingga berwudu bisa memaknainya, apa maknanya, apa tujuannya. Sholat juga demikian, makin tinggi. Itulah yang saya maksudkan penafsiran saya mengenai golek banyu apikul
warik. Jadi kalau mencari ilmu itu yang dasar dulu, terus meningkat sehingga ada yang disebut orang yang berilmu tinggi. Nah, ilmu itu ya juga ilmu batin ya. Ada ilmu batinnya juga orang itu yang rendah, yang sedang atau yang tinggi. Jadi ilmu itu sedemikian luasnya sehingga kita sebagai manusia harus selalu mencari ilmu. Malah ada dawuh yang mengatakan mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, terus mencari ilmu ya, seperti itu. Jadi misalnya saya saja ya yang sudah tua begini, bagaimana kita ilmu misalnya sebagai kakek kadang-kadang ya harus ngomong cucu, kita harus tahu ilmunya itu. Kalau nggak tahu ya tidak mau kita ngomong cucu itu nggak mau. Tapi kalau tahu ilmunya bahwa ini seperti ini sehingga kita bisa membantu mendidik cucu seperti itu, kita harus tahu ilmunya. Kalau enggak ya nanti begini. Nah, yang tidak kalah penting daripada golek ilmu yang tadi saya katakan, air itu ilmu. Saya ibaratkan ilmu. Tentu saja air itu perlu wadah. Apa tempatnya atau wadahnya itu? Yaitu hati, pikiran, jiwa, dan raga. Yaitu harus komplit. Jadi tempatnya ya kita sediakan, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka untuk menerima ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu akan bisa kita terima atau bisa masuk. Misalnya saya misalkan air ya, terus wadahnya itu gelas. Kalau gelasnya itu kita tempatkan yang baik, yaitu yang lubangnya itu di atas ya, sehingga air itu bisa masuk. Nah, wadahnya itu juga harus yang bening ya, yang baik, yang siap untuk diisi ya. Sehingga ketika wadah itu diisi air, bisa masuk, bisa penuh. Artinya apa? Ilmu itu bisa diserap, dipahami oleh yang mencari ilmu itu, lalu diamalkan. Namun, misalnya hati, pikiran, jiwa, dan raganya itu belum siap. Maksudnya begini, ketika ya gelasnya itu ajalah, misalnya kita tengkurapkan. Nah, padahal gelas itu misalnya diisi air ya satu gelas begitu. Tapi ketika jiwa, raga, pikiran, dan ini tidak siap, tengkurap masih tertutup, apakah gelas ini bisa terisi walaupun dikucurkan air 10 gelas? Tidak. 100 gelas tidak ada isinya. 1000 gelas tidak ada isinya. Betapapun diisi, seberapapun banyak airnya, sebagaimanapun pintarnya orang yang mengisi, namun ketika gelas itu masih tertutup atau masih tengkurap, mustahil akan ada isinya. Sama dengan kita, kalau kita tidak siap menerima itu,
ilmu-ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa, atau ke dalam pikiran kita. Mustahil. Oleh sebab itu, dalam mencari ilmu itu yang penting niatnya, hatinya, hati, pikiran, jiwanya terbuka untuk menerima itu. Insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermacam-macam, sehingga ketika ilmu itu sedikit demi sedikit memasuki jiwa, hati, dan pikiran kita, ini kita akan menjadi orang yang berilmu, mempunyai ilmu apapun ya. Oleh sebab itu, ini tadi yang saya sampaikan, penafsiran saya mengenai apa ya tadi, golek banyu api keluare. Mencari ilmu itu bekalnya juga ilmu. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membuka hati, pikiran, jiwa, dan raga kita untuk menerima ilmu itu. Ya, saya kira itu saja. Mungkin penafsiran saya ini ya menurut saudara-saudara ini dangkal. Namun harapan saya bahwa penafsiran saya ini, pemikiran saya ini bisa memperluas wawasan daripada saudara untuk sekali lagi mengarungi hidup yang makin berat ini. Saya kira itu saja. Saya sekali lagi mohon maaf jika di dalam menyampaikan ini banyak kesalahan. Ya, karena sedalam itulah ilmu saya. Maaf, sekali lagi maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.